Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi analisis laporan keuangan yang bertemakan aplikasi dan interpretasi dari analisis profitabilitas. Kelompok kami dari kelompok 2 yang terdiri dari yang pertama ada Revi Arti Susandi dengan NIM 2019-1211-021. Yang kedua ada Retno Dwining Tias dengan NIM 2019-1211-037. Yang ketiga ada Melasova Ayuning Tias dengan NIM 2019-1211-047. Apa itu rasio profitabilitas? Rasio profitabilitas adalah alat yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam menilai keefektifan kinerja perusahaan dalam satu periode. Rasio keuangan juga digunakan sebagai alat evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan selanjutnya. Pada dasarnya, rasio keuangan terdiri dari 4 bagian, yaitu rasio keuangan likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Fungsi rasio-rasio profitabilitas atau profitability ratio adalah diperlukan untuk pencatatan transaksi keuangan biasanya dinilai oleh investor dan kreditur atau bank untuk menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh oleh investor dan besaran laba perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang kepada kreditur berdasarkan tingkat pemakaian aset dan sumber daya lainnya sehingga terlihat tingkat efisiensi perusahaan. Efektivitas dan efisiensi manajemen dapat dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan yang dilihat dari unsur-unsur laporan keuangan. Semakin tinggi nilai rasio, maka kondisi perusahaan semakin baik berdasarkan rasio profitabilitas. Nilai yang tinggi melambangkan tingkat laba dan efisiensi perusahaan tinggi yang bisa dilihat dari tingkat pendapatan dan arus kas. Rasio-rasio profitabilitas memaparkan informasi yang pentingkan daripada rasio periode sebelumnya dan rasio pencapaian pesaing. Dengan demikian, analisis tren industri dibutuhkan untuk menarik kesimpulan yang berguna tentang tingkat laba atau profitabilitas sebuah perusahaan. Jenis-jenis rasio profitabilitas yaitu gross margin GPM, profit margin ratio PMR, net profit margin NPM, operating ratio OR, earning power of total investment APTI, return of investment ROI, rentabilitas modal sendiri RMS. Analis di seluruh dunia menggunakan rasio seperti return on equity atau ROI dengan return on investment ROI untuk mengidentifikasikan potensi kesehatan investasi. Meskipun kedua metrik tersebut menentukan kesehatan investasi, hasil dari keduanya mungkin tidak selalu mengarah ke arah yang sama. Ada kemungkinan perusahaan memiliki ROA yang lebih tinggi tetapi ROI-nya buruk atau sebaliknya. Jadi, untuk memahami metrik mana yang akan digunakan untuk waktu tertentu. Penting sekali untuk memahami pengertian juga perbedaan antara ROI dan ROI. Pengertian ROI, Return on Investment, adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menghitung manfaat yang akan diterima.
yang akan diterima investor sehubung dengan biaya investasi mereka. Ini paling sering diukur sebagai pendapatan bersih dibagi dengan biaya modal awal, investasi. Semakin tinggi rasionya, maka semakin besar pula keuntungan yang didapat. ROI adalah rasio keuangan lurus ke depan. Ini membantu untuk mendapatkan pemahaman cepat tentang di mana entitas berdiri dari sudut pandang pengembalian. Selanjutnya, pengertian ROE, Return on Equity, adalah rasio dua bagian dalam penurunannya karena menyatukan laporan laba rugi dan neraca, di mana laba atau laba bersih dibandingkan dengan ekuitas pemegang saham. Angka tersebut mewakili total pengembalian modal ekuitas dan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengubah investasi ekuitas menjadi keuntungan. Dengan kata lain, ini mengukur keuntungan yang dihasilkan untuk setiap dolar dari ekuitas pemegang saham. ROE memiliki kinerja keuangan perusahaan atau uang yang dihasilkan perusahaan berdasarkan total kepemilikan saham individu. Seseorang dapat menghitungnya dengan membagi laba bersih dengan ekuitas pemegang saham. Analisis ROI dan ROE berdasarkan nilai Return on Investment atau ROI dapat dihitung berdasarkan rumus ROI sebagai berikut, yaitu ROI sama dengan Net Profit After Tax dibagi total aset dikali 100%, Return on Total Asset atau ROA, dan Return on Investment atau ROI. Keduanya menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Tapi ada perbedaan antara ROI dan ROA. Perbedaan tersebut pada ROA kemampuan rata-rata aset dalam menghasilkan keuntungan yang menjadi titik utama. Sementara ROI lebih dipergunakan untuk menghitung kemampuan seluruh aset perusahaan dalam pencapaian keuntungan, sekaligus mengukur kemampuan perusahaan dalam tingkat keuntungan investasi. Lalu, Return on Equity atau ROE merupakan keuntungan atas ekuitas yang dimiliki oleh para pemegang saham atau pemilik saham. Investor yang potensial bijak selalu menganalisis dan dengan cermat kelancaran usaha perusahaan dan juga kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba keuntungan. Baik, ROE versus ROI adalah rasio profitabilitas dan merupakan cara cepat untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan atau investasi. Namun keduanya digunakan untuk tujuan yang berbeda dan tidak dapat digunakan secara bergantian. Juga keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya dalam ROE, ekuitas berisi dana pinjaman dan dana yang diinvestasikan keduanya. Jadi mungkin saja perusahaan kehabisan utang untuk tetap menguntungkan dalam jangka panjang. Karena ROI dan ROE tidak sempurna, sebaiknya perusahaan atau investor atau analis menggunakan keduanya untuk membuat keputusan yang bijak. Jika Anda menggunakan salah satunya, Anda mungkin melupakan beberapa informasi penting. Bersama-sama mereka dapat membuktikan indikator kuat dari profitabilitas investasi. Untuk membuat ROI dan ROE dalam bisnis dengan baik, pastikan proses pengelolaan keuangan dalam bisnis Anda sudah baik dan sesuai standar. Jika tidak, jangan pernah mengharapkan hal tersebut. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.